welcome to Sunday Live Talk Show. It is the 6th of December 2020. Wow, it has been a great year of 2020. I'm sure there must be obstacles that we need to go through. And this is the month of Christmas, the month that we celebrate the born of our Lord and Savior Jesus Christ. He was born at this month to give us peace, to give us salvation, the peace that cannot be offered by this world, the peace that surpasses all understanding, the abundant peace that He comes and gives to us. Amen. How many of you are excited for this month? I'm really excited for this month because I know my Savior is born in this month to give me peace that can't be offered by this world. So without further ado, today we'll be talking with Brother Jonathan Prawira. He has wrote 4,800 Christian songs. He has sing also, and all of his songs are really well known, and I'm sure we are going to be blessed by his stories. So without any further ado again, let's bow our heads and let's pray. We'll worship the Lord and soon start with the talk show. Let's pray. Thank you, Lord Jesus, for this new month, Lord. Thank you for everything, Father. If we can still survive until this day, Lord, if we are still breathing, Father, if we are still healthy, if we are still strong, Lord, it's only because of you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Lord, we just want to surrender this complete month into your hands, Father. We just want to surrender this complete talk show also into your hands, Father. Let your Holy Spirit be in our hearts, be in our mind, be in our houses. Thank you for everything, Lord. We surrender our days, our life completely into your hands, Father. To you be all the praise, to you be all the glory, and to you be all the honor, Lord. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. Let's worship Him. Dia telah lahir untuk kita. Amin. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya, kami agungkan Engkau. Oh, ya namanya Shekala Barana Boyase, kami sembah Engkau. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord, for He alone is worthy, for He alone is worthy. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Haleluya. Oke, sepertinya Brother Jonathan sudah bergabung bersama dengan kita. Kita akan segera legend, kalau aku bisa bilang legend penyanyi rohani di Indonesia yang sangat luar biasa, sangat menjadi idolaku dan aku yakin semua. Halo Kak. Halo. Shalom. Shalom. Terima kasih banyak Kak untuk waktunya, untuk kehadirannya. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa bagi aku bisa kedatangan Kak Jonathan di live ini. Thank you Kak. Oke. Kak, aku mau tahu nih Kak. Kakak kan akhir-akhir ini sering buat live juga di hari-hari tertentu. Aku mau tahu nih Kak, kenapa sih Kakak bisa mau memulai membuat live-live Instagram di hari-hari seperti ini Kak? Apa yang menyebabkan itu? Karena saya melihat media semakin penting ya. Banyak yang ngusul supaya saya sharing tentang penyembahan.
worship ya, dan itu yang saya taat aja sih. Apalagi yang nanya juga dosen ya STT teologi, jadi saya merasa aman aja. Wow, luar biasa. Oke, kakak kan sekarang penyanyi rohani, terkenal di mana-mana, diketahui Amin. oleh orang. Siapa sih yang nggak kenal Kak Jonathan? Luar biasa. Aku pun tahu banget lah lagu-lagu kakak, hits, keren, mantap. Cuman aku mau tahu nih Kak, kakak pernah nggak sih bercita-cita buat jadi penyanyi rohani kayak sekarang ini gitu Kak? Nggak pernah, nggak pernah. Nggak Baik pernah. kata dari Hmm, penulis pun lagu rohani hmm, nggak pernah, karena saya nggak punya bakat musik dan apalagi nyanyi. Saya hobinya dulu kalau nggak itu baca komputer, jadi otak kiri sekali saya dulu. oh, oke, oke. Lalu yang menjadi cita-cita kakak apa sebenarnya? Ya saya hanya sederhana sih, maksudnya Hmm, pengen bekerja sukses lah begitu. hmm, Karena saya mengasihi orang tua saya dan pengen membalas lah ya. Mereka yes. punya masalah dan saya juga pengen jadi solusi buat mereka. Tetapi justru disitulah Tuhan berkata, kalau memang saya melakukan dengan kekuatan saya sendiri, akhirnya nasib saya akan sama seperti mereka. Hmm, Dan saya tanya sama Tuhan, gimana apa yang mesti saya lakukan? Baca Alkitab kata Tuhan. Saya bilang, saya nggak mau jadi pendeta. Lalu Tuhan katakan, loh aku ini bukan Tuhannya pendeta, aku ini Tuhannya orang sekuler. Dia buktikan. oh, Dia iya. katakan, aku Allah Abraham, Allah Mhm, Ishak, Allah Yakub. Ya kan? yes. Lalu Tuhan tanya saya, yang mana yang pendeta, yang mana yang hamba Tuhan full? Saya bilang, Nggak ada. Abraham pedagang, Ishak juga Iya, pedagang, iya, iya, benar. Yakub Benar, benar, mantan benar. penipu. Mhm. Lalu di Wah. situ, nah disitulah saya baru Mhm, belajar Alkitab dan disitulah saya belajar tentang apa yang disebut dengan ketika kita melakukan firman itu bukan mhm. buat kepentingan Tuhan. Ternyata di Oke. Yosua 1 ayat 8 mengatakan jika kita melakukan firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, tujuannya apa? Supaya engkau akan berhasil dan beruntung. Amin. Padahal itu di Amin. jam hukum Taurat ya kan, di jam hukum Taurat kan logikanya ya kita lakukan supaya Tuhan lakukan ini, Tuhan Tuhan senang begitu kan, atau kita masuk surga karena melakukan Taurat kan. Tetapi Tuhan sudah katakan bahwa saat kita melakukan firman itu adalah supaya kita demi kebaikan kita. Dan ketika saya Mhm. belajar dari Daud, ternyata sambil belajar itu Tuhan memberikan lagu demi lagu. Jadi Oh, itu latar belakang saya dapat lagu bukannya dari soal seninya, tapi mhm, justru dari mhm. segi firmannya. Oh gitu. Keren, keren, keren. Wah, ini baru sebentar doang udah terberkati luar biasa nih, mantap. Kak, Puji mau Tuhan. tahu nih, Kak. Berarti kakak itu sebenarnya dari kecil udah kenal Tuhan apa belum, Kak? Waktu kecil belum. Waktu kecil Oke. belum, lalu kemudian ada Mhm, satu peristiwa akhirnya saya percaya Tuhan, ya. mhm. Dan disitulah itu yang percepatan terjadi. Saya menjadi rindu. Maksudnya kan kita kalau percaya Tuhan kan ada yang disebut dengan kasih mula-mula. Saya Betul, yes. beruntung kasih mula-mula yang Tuhan Mhm. suruh saya itu belajar firman. Ah, Belajar oke. firman sebanyak-banyaknya belajar firman. Jadi itu ternyata tanpa sadar itu ternyata sangat juga membantu ketika dalam membuat lagu. Karena dasar lagu saya semuanya nggak ada yang pengalaman pribadi. Sehingga kalau kalau kita lihat di Google, cari nama Mhm. Jonathan Prawira, yang muncul lagu semua. Betul, betul Nggak ada sekali. nggak ada asal mula lagu ini, asal mula lagu itu Iya, gitu ya. Karena iya, iya. dasar semuanya itu sebenarnya firman Tuhan semua. Jadi bukan pengalaman pribadi. Gitu. Wow, keren, keren, keren. Berarti orang tua kakak pada waktu itu bukan orang yang kenal Tuhan juga ya kak pada waktu itu ya? Ya, mereka belum kenal Tuhan. Dan mereka akhirnya bisa kenal Tuhan juga bukan karena saya jago ngomong Heeh. atau saya katakan menginjil secara begitu, enggak. Saya hanya menjadi saksi kasih dan kuasa Tuhan. Mereka melihat sendiri bagaimana orang yang mestinya tidak jadi apa-apa kok jadi apa begitu. Ada banyak yang mereka sebut hoki, itu yang keberuntungan Oke. itu. Iya, Oh, iya, iya, hoki iya. kamu
minta jimatnya. Jimatnya. Saya tanya jimat saya Yesus. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Mantap, mantap. Kami mah orang baik, kita sudah orang baik, betul. Karena agama saya yang penting itu jadi orang baik. Terus saya katakan Betul. kalau mau jadi baik mah nggak usah jadi orang beragama, karena orang beragama juga banyak yang nggak baik. Saya bilang. Benar, 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 benar. Kita Benar, benar, percaya benar. Tuhan alami kasih dan kuasanya. Jadi ketika mereka melihat saya yang tadinya nggak ada bakat bikin lagu, tiba-tiba jadi ada bakat bikin lagu, gitu, tiba-tiba ada lagu keluar, mereka mereka bilang itu bukan saya. Jadi banyak hal yang mujizat yang terjadi dalam hidup saya. Makanya saya katakan arti mujizat itu bukan cuma soal peristiwa supranaturalnya ya, tapi soal begini, apa yang dunia anggap kita nggak bisa, ternyata terjadi begitu. Dunia anggap kita nggak bisa sembuh, toto sembuh, Iya, misalnya kan. Dunia benar, anggap benar. kita bisa lakukan hal yang besar, toto kita Hmm. bisa lakukan hal yang besar. Jadi itu Yes, amin. mujizat. Itu yang mereka lihat dan akhirnya mereka tergerak oleh Roh Kudus untuk bilang, saya mau dong kenal Tuhan lebih lagi. Jadi itu Tuhan, bukan saya. Keren, keren, keren. Berarti tadi kakak sempat bilang kalau kakak pas kecil itu mungkin orang tuanya sempat berpikir nggak ada harapan lah buat tulis lagu atau buat bikin Iya. apa-apa ya paling biasa-biasa saja. Memang waktu kakak waktu masih kecil itu seperti apa kak? Apakah seorang anak yang tidak taat sama orang tua atau seperti apa kak? Saya kelihatannya sih normal-normal aja ya kayaknya. Cuma Hmm. satu yang saya ingat maksudnya karena orang tua saya juga prinsipnya sama, buat saya gini loh. Ya Tuhan, saya gitu. Maksudnya saya juga bukan tipe orang yang melawan Tuhan karena otak kiri saya udah jalan. Maksudnya saya bilang gini, ngapain lawan Tuhan? Belum tentu menang juga, pasti kalah lah. Betul, Kan ibaratnya. betul, betul. Iya, Ya iya, iya, ngapain iya. harus tentang Tuhan sok-sok amat. Kita lawan kuman aja kalah, mau lawan Memang Tuhan. jadi cuma buat benar-benar. saya gini, ya Tuhan sorry ya kita nggak usah ganggu ya. Saya nggak ganggu Yuyu, nggak ganggu saya gitu maksudnya. Setuju, 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 setuju banget. 100% setuju. Tetapi yang saya ngalamin namanya kasih karunia itu betul. Jadi bukan saya mencari Tuhan, tetapi Tuhan terus tunjukkan kebaikan demi kebaikan kepada saya sampai akhirnya saya nggak bisa lagi untuk bilang, aduh kayaknya Tuhan nggak mengasihi, saya nggak bisa ngomong gitu lagi gitu. Akhirnya mau tidak mau saya percaya kepada Tuhan gitu. Kak, tadi kakak sempat bilang ada satu peristiwa. Mungkin di saat ini kak yang sedang nonton mungkin ada anak-anak muda yang mungkin belum tahu ngerti atau belum tahu pernah dengar nih kak tentang peristiwa yang pernah kakak alamin sehingga kakak mengalami perjumpaan itu sama Tuhan. Boleh nggak kak diceritakan peristiwa macam apa sih kak yang bisa benar-benar mengubahkan kakak jadi kayak punya kasih mula-mula gitu sama Tuhan? Boleh, boleh. Karena saya dulu tuh penuh kepahitan. Jadi saya terlalu melihat banyak orang jahat di sekitar saya. Jadi Oh, saya pahit hati lah. Dan orang yang pahit mulutnya pasti pahit. Ya, jadi ada betul. seorang teman saya yang di sekolahan itu dia cantik, ya, Hmm, kemudian pintar, ya oke. kesayangan temannya, terus Hmm, anak orang kaya tapi nggak sombong. Jadi hmm, sangat perfect sekali. Nah, mantap. herannya dia itu selalu ajak saya ke gereja. Jadi selalu ajak saya ke gereja, saya nggak pernah mau, ya. Dan, Oke. dan saya selalu bilang gini, apa, nggak mau lah gereja itu tempat tempat orang kaya, saya bilang. Saya orang miskin, pasti dihina. Biasa tuh orang kepahitan, kan. Oke. Ada aja Iya, iya. alasannya, gitu ya. Iya, iya. Heeh. Dihina, wah, gue dianggap enteng, ya udah, begitulah. Hmm, hmm. Tapi kemudian suatu hal terjadi, sepulang dari Heeh. gereja, dia tertabrak mobil dan meninggal dunia. Oh my. Jadi saya kaget gitu, maksudnya, loh, Hmm. ini orang makin baik, makin hidupnya pendek. Saya tambah shock Iya dong. sih. Iya. Selama 2 tahun saya sedih. Jadi 2 tahun itu saya sempat lost memory. Jadi kalau ditanya 2 tahun itu saya ngapain aja, saya lupa. Mungkin saking sedihnya ya, shocknya itu saya lupa 2 tahun itu ngapain aja begitu. Tetapi di akhir tahun kedua, saya Hmm. pikir gini, dulu teman saya ajak ke gereja, saya nggak pernah mau. Sekarang dia Iya. sudah meninggal. Ya udahlah, saya pergi cuma untuk memenuhi permintaan mendiang, gitu kan. Ah, Maksud saya supaya jangan dia hantuin saya melulu lah. Nanti kalau belum percaya kan, pemikirannya beda kan. iya, Jangan iya. sampai jadi hantu ngejar-ngejar ke gereja, gereja takut. Ya udah, Iya, saya iya. pergi ke gereja. Tetapi dengan motivasi salah pun, saya Ah, dapat firman Tuhan ini. Akhirnya saya jadikan lagu sih. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara yes. dalam hubungan. Kalau orang dengar firman Tuhan ini pasti itu Yesus, betul tentang Yesus. Lah saya kan nggak kenal Yesus.
Yang saya tahu itu teman saya. Hmm. Jadi waktu khotbah itu diputar, dikhotbahin, saya yang terputar di kepala saya itu tentang dia terus. Apa yang sudah dilakukan sepanjang dia hidup. Wah, nangis saya. Padahal khotbahnya nggak sedih-sedih amat. Saya sendiri nangis, lagi baper ya, kita sendirian kan. Betul, betul. Iya, iya. Tapi kemudian ditantang sama pendeta, saya mau terima Yesus. Dan kemudian saya katakan gini, kalau Yesus itu sebaik teman saya mau. Jadi ini buat saya pelajaran bahwa kita ini kadang-kadang mau jadi saksi buat orang lain kan kadang-kadang kepo sendiri, kita stres sendiri kan. Betul. Gimana Alkitab saya kurang berkembang? Saya mau katakan, kita bersaksi bukan pakai ilmu, tapi kita bersaksi dengan cukup dengan kasih. Kamu tahu nggak waktu ingat nggak waktu saya kan cerita, saya nggak mau ke gereja, nanti hina, Betul. ya kan? Tahu nggak jawabannya gimana? Gimana? Pasti nggak tahu, saya belum cerita. Betul. Makanya saya tanya. Oke, sorry. Kita emang suka bercanda soalnya. Nah, dia nggak rohani loh. Dia nggak pakai ayat, dia nggak pakai apa loh. Tahu nggak dijawabnya apa? Dijawab gini, kasih tahu gua siapa yang menghina lo, gue pukul dia. Keren, keren, keren. Luar biasa lu perempuan bisa ngomong gitu loh. Hebat, hebat. Nah, saya menangkap, jadi bukannya soal dia itu super rohani, menunjukkan dirinya, udah gitu. Tapi dia hanya menunjukkan dia mau jadi teman. Jadi saya sangat percaya bahwa ketika kita mau jadi saksi buat orang, sederhana. Saya pun praktekkan, jadilah sahabat. Itu aja, sederhana buat kita ya. Tunjukkan bahwa kita merasa dikasih Tuhan tuh kayak apa sih? Gini loh. Pernah nggak kamu ngerasain bahwa waktu kita makan di restoran mana, kita rekomendasi orang jadi ikut-ikut seneng? Benar, pernah, ya. Nah, kita kan nggak tahu teknik masak, ya kita kan nggak ngerti kan. Tapi yang orang itu waktu kita cerita tuh rasanya nikmat betul. Benar. Oh enak, dinnya loh. Oh udah. Nah, kalau kita bersaksi seperti Yesus, seperti itu saya percaya orang juga tertarik. Lah, gimana kita ngomong rohani, ayat demi ayat kita ngomong, tapi mukanya muka stres. Apalagi muka galak. Siapa yang tertarik? Jadi ternyata ketika, ini juga saya praktekkan dalam lagu, bro. Jadi ketika saya membuat lagu yang saya tahu gini, saya melakukan dengan kasih. Seperti ya saya sudah dikasih Tuhan, seperti kasih yang Tuhan tunjukkan bahwa dia tuh cari saya tuh lewat teman saya tuh begitu ngototnya. Saya tunjukkan saya juga mengasihi orang-orang yang saya layani lewat lagu. Itu aja kok. Wow, luar biasa, keren. Kak, tadi cuman kakak sempat bilang sempat kepahitan. Kalau udah orang kepahitan pasti ada sebabnya kan kak. Gak mungkin orang kepahitan tanpa sebab, mustahil. Apa yang menyebabkan kakak sampai bisa kepahitan sama orang? Apa itu kak? Saya rasa pada akhirnya iblis sih. Karena iblis nggak mau kita damai sejahtera, iblis nggak mau kita bahagia, ya kan? Jadi orang udah happy kayak Hawa pun akhirnya dibikin nggak percaya sama Tuhan gitu ya kan? Orang itu udah dapat segalanya dari Tuhan gitu kan? Jadi seolah-olah ditunjukkan Tuhan itu jahat, Tuhan itu nggak perhatiin kamu, tuh keluarga kamu miskin. Oh orang nggak adil, hidup ini adil, ya. Dia tuh apa aja dapat. Orang percaya sama dia. Sekalinya main IG, posting apa aja, followernya banyak banget. Jadi kita pun dikasih itu melihat apa yang kita nggak punya. Dan itu akhirnya jadi jerat buat kita untuk pahit. Buat saya sih begitu. Tapi ketika kita dipulihkan Tuhan, kita mulai melihat terbalik. Yang kita lihat apa yang sudah Tuhan kasih ke kita. Kita mulai menikmati apa yang Tuhan sudah kasih ke kita. Mungkin orang tua kita nggak sesempurna orang lain. Tapi setidaknya kebutuhan kita diperhatikan juga kok. Ya, kita dikasih di sekolah yang baik mungkin. Ya, mungkin ada teman-teman yang nyebelin, tapi ada juga teman yang baik kok. Jadi, masalahnya itu iblis ngajak kita ngelihat yang jelek, tuh Roh Kudus tuh ajak kita melihat yang baik. Ketika kita ikutin Roh Kudus untuk melihat apa yang baik, saya percaya yang namanya kepahitan itu akan Tuhan sembuhkan. Jangan kita yang cari kesembuhan sendiri. Jangan coba-coba bikin manis ya. Nanti malah diabetes kecil. Artinya, nggak bisa dan usaha, tapi itulah gunanya penyembahan. Penyembahan itu bukannya kita seperti gini, ada orang prinsip penyembahan itu gini loh, kita harus beri yang terbaik sama Tuhan supaya Tuhan senang. Nah itu yang menurut saya juga menjebak kita. Tuhan nggak pernah minta gitu. Uang Tuhan bicara penyembahan itu dengan perempuan Samaria kok. Perempuan Samaria yang cara menyembahnya pun salah menurut Yahudi. Secara suku dia suku yang salah, suku yang terbuang oleh Yahudi, suku yang nggak kudus karena kawin campur dengan orang lain. Perempuan itu sendiri kudus. Mau penyembahan model apa yang dia bisa kasih sama Tuhan? Coba. Nggak bisa. Tapi justru penyembahan itu saatnya terima dari Tuhan.
terima pemulihan. Izinkan Tuhan melayani kita, izinkan Tuhan memulihkan kita. Ya, izinkan Tuhan mulai membujuk kita kan. Udahlah, lupain. Nggak mau gitu kan. Lalu Roh Kudus bujuk lagi, udah lupain. Ada kok yang lebih baik aku buat kamu. Ketika kita mulai izinkan Tuhan bicara sama kita, izinkan Tuhan untuk merawat kita, membentuk kita, kita akan sembuh. Tanpa kita sadar, yang takut lalu kita cari ketakutan tuh nggak ada. Kekhawatiran kita udah hilang, kepahitan kita pun udah hilang. Itu bukan karena usaha kita, tapi ketika kita izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita lewat penyembahan itu. Dan itu visi lagu saya sih di sana. Supaya orang mengalami itu, dipulihkan Tuhan, dikuatkan Tuhan, dikasih harapan sama Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan. Itu yang jadi saya melayani karena memang saya sudah dilayani lebih dulu oleh Tuhan begitu. Luar biasa. Kak, apa yang membuat kakak berstatement kalau orang yang ke gereja itu orang kaya semua? Kan sampai sekarang juga banyak yang ngomong gitu rasanya, Bu. Ya kan? Oh, ada kasta-kasta. Ya kan? Tapi setahu saya itu cuma karena kita melihat sesuai dengan apa yang iblis mau kita lihat. Kita nggak pernah tahu bagaimana orang berjuang melayani. Kita nggak tahu. Betul. Ya, bagaimana mungkin seorang bisa melayani semua sama rata. Nah, ketika kita sudah melayani, akhirnya kita baru tahu. Nggak gampangnya melayani orang. Ya, nggak usah susah. Coba deh layani satu rumah aja. Coba deh seharian. Bilang, saya mau jadi pelayan rumah tangga. Sekali aja. Kalau nggak besok, gitu. Ya, Iya. satu rumah. Apalagi, nah, itu kan bagian dari iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi bagian kita sebetulnya ketika sesuatu terjadi, hal yang jelek terjadi, ikut seperti yang Tuhan bilang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan nggak pernah bilang gini, yuk ikut saya yang happy-happy, yang sempurna, yang perfect. Ini nggak pernah kan? Nggak Justru pernah. Tuhan cari kita yang justru lagi keadaan rusak, keadaan lagi babak belur untuk Tuhan pulihkan. Tujuannya selalu begitu. Kalau kita ngerti itu, maka saya percaya kita akan intim dengan Tuhan dan banyak hal yang kita pikir, aduh gimana cara selesaikan, bisa selesai loh. Nah, akhirnya kita fokus pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi pemenang. Kita fokus sekolah, kita fokus belajar, kita fokus mengembangkan talenta, kita jadi orang hebat tanpa kita sadar. Karena kita nggak lagi terganggu sama kegalauan-kegalauan itu loh. Apa yang iblis taruh itu loh. Lobang-lobang yang iblis taruh. Kita cuma fokus pokoknya tanah perjanjian ujung saya. Saya nggak mau tahu apa yang terjadi, karena saya akan ikut Tuhan. Wow, luar biasa, keren-keren. Waktu kakak mengalami kejadian seperti itu, kakak pada saat itu berada di sekolah apa SMP atau SMA, Kak? Sekolah yang jelas. SMA ya, lupa. Lupa umur sekarang kita sudah. Berarti setelah itu sempat kayak melanjutkan ke jenjang kuliah, Kak, atau langsung fokus melayani 100%, Kak? Saya kerja dulu. Saya sempat kerja. Bahkan saya bilang saya nggak punya keinginan untuk jadi melayani full time, tuh nggak ada keinginan. Dari awal saya udah bilang sama Tuhan, saya nggak mau jadi pendeta loh. Tapi kemudian sekali lagi ketika saya kerja full time, panggilan itu mulai ada. Dan saya nggak mau langsung iyain, karena saya punya ketakutan juga. Artinya gini, saya orang yang biasa kerja. Cash flow biasa ada. Jadi saya bisa tahu bulan ini saya dapat berapa, pengeluaran tinggal diatur. Nah, kalau jadi pengusaha kan saya nggak tahu tuh. Bisa gede, bisa risiko kecil kan. Itu aja saya sudah takut. Apalagi jadi hamba Tuhan. Tapi saya dapat peneguhan. Jadi kita tahu kalau Tuhan mau nyuruh kita sesuatu, Tuhan pasti kasih peneguhan. Ketika Tuhan suruh muridnya pergi, kan Tuhan nggak bilang gini, awas ya kalau gagal ya, malu-maluin kamu, kan nggak gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Aku meneguhkanmu dengan tanda dan mujizat. Jadi kan artinya kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, ada tandanya. Nah, itu kita perhatiin di situ. Ya, saya dapat peneguhan demi peneguhan. Jadi dan itu bukan saya minta, memang Tuhan tahu saya memang nggak mau ke sana gitu kan. Tapi kemudian setelah saya dapat tanda itu, ya akhirnya saya full time sampai sekarang. Karena satu lagi yang Tuhan katakan, kamu ingat Petrus? Waktu Petrus kecewa, dia juga jadi nelayan lagi kan? Aku nggak marah-marah. Petrus katanya. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu kecewa ikut aku, sederhana kamu bisa kembali kapan aja. Dan oke, karena ada suatu bujukan dari Tuhan seperti itu, saya ikut, tapi nggak balik-balik tuh sampai sekarang.
Wah, Tuhan luar nggak biasa. mungkin mengecewakan. Berarti kalau Bisa aku mengecewakan manusia. asumsikan kakak sempat, oke. Apa suara aku terdengar kak? Ya, jadi ya Tuhan nggak pernah Berarti, mengecewakan. Yang bisa mengecewakan kita itu manusia. Jadi hmm, Jadi Tuhan mau suruh kita berharap sama Tuhan, bukannya kita nggak boleh ngandalin manusia, bukan. Kita ini hidup berteman kan, jadi kita oke. saling kerjasama. Tapi yang Tuhan mau, jangan berharap sama mereka ujungnya, hasilnya. Karena mungkin saat ini ada yang ngerasa, aku udah tolong dia, dia nggak tolong saya. Aku udah perhatiin dia, dia nggak perhatiin saya. Tuhan bilang, Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai cara apapun, untuk memberkati kita, untuk nolong kita. Contohnya, Hmm, waktu Daud ngalamin masalah, ya yes. kan? Nggak ada yang nolong Ya, dia loh. Orang tuanya, saudaranya yang tadinya sok-sokan mana tuh? Nggak nongol juga kan? nggak Kabur ada. semua. Tapi tiba-tiba Yonatan bisa tolong dia. Yonatan Betul. itu siapa? Anak musuhnya loh. Loh, Benar, secara logis benar. nggak mungkin dong anak musuh nolong kita. Itu kan Betul. konflik interest, ya kan? Tapi Hmm, kok bisa Tuhan pakai Yonatan nolong dia? Tuhan mau tunjukkan bahwa masalah bisa datang dari mana aja. Pertolongan kita selalu dari Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa aja untuk nolong kita. Bagian kita tetap intim sama Tuhan. wow, dahsyat. Berarti semenjak hari itu, semenjak kakak sudah meninggalkan pekerjaan itu, kakak benar-benar berkomitmen full time sampai sekarang. Kalau kita bicara nih kak, dalam dunia pelayanan nih kak, apakah semulus seperti kata orang, ataukah kakak juga mengalami goncangan-goncangan tertentu pada saat menjadi seorang full timer di dunia pelayanan itu sendiri kak? Jangankan full timer, artinya semua hal, ya pekerjaan kita full time, itu pun adalah pelayanan kita pertama. Kedua, Hmm, semua ada masalahnya. hmm, Tujuannya apa sekarang? Jadi jangan hmm, sampai kita juga mengira gini, makin ikut Tuhan, makin banyak masalah ya. Itu bukan hmm, Tuhan yang ngomong. Tidak ada ayat Alkitab yang ngomong gitu. Ayat Alkitab ngomong gini, banyak kemalangan dari bagi orang benar, tapi Tuhan lepaskan dari semuanya itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau saya ikut Tuhan, oh terus langsung Tuhan kasih tantangan masalah buat saya. No, 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 no. Itu bukan Tuhan kita. Ya. iya, iya, iya. Masalah selalu ada. Ya, karena kita hidup di zaman yang sudah atau di dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Hmm, Ya, fallen. Ya, udah jatuh oleh dosa, tercemar oleh dosa. Jadi masalah penderitaan penyakit pasti ada. Itu kenyataan hidup. Ya, putus cinta itu ada kenyataan hidup. Ya, iya, berantem sama teman dan sebagainya itu semua ada. Itu kenyataan hidup. Ya, hmm, tetap ingat yang melepaskan kita itu Tuhan dari semuanya itu. Jadi kalau kita tahu bahwa justru kita ikut Tuhan supaya Tuhan kasih kita kekuatan. Tuhan itu kasih kita penghiburan. Tuhan memulihkan kita terus supaya kita nggak sendirian. Dan kita menang pada akhirnya. Seperti Daud menang. Saya banyak belajar dari Daud sih memang. Tuhan suruh saya belajar dari Daud. Karena Tuhan tahu dulu kalau saya belajar dari Yesaya, saya nggak mau. Saya belajar dari Yeremia, saya nggak mau. Kan iya, saya iya. nggak mau full time. Tuhan suruh belajar dari Betul, Daud. Sampai mati pun Daud bukan full time. Dia betul. marketplace, dia raja. Jadi saya lihat, Benar. orang yang ikut Tuhan berkenan tuh bukan cuma soal rohani. Tuhan Hmm, juga persiapkan dia untuk jadi pemenang di tengah dunia seperti Daud. Raja Daud. wow. Kalau gitu berarti kalau aku bisa asumsikan berarti kata-kata orang yang mengatakan semakin dekat sama Tuhan, makin mau doa, yang ngerasa makin banyak masalah itu berarti gimana kak menurut kakak kalau seperti itu caranya? Ya itu kan karena mungkin dia diajarkan begitu atau pengenalan akan Tuhannya kurang. Jadi Hmm, setiap orang kan ditentukan oleh pengenalan akan Tuhan. Sekarang kalau kita hmm, bilang Tuhan itu baik, oke. Apa mungkin Tuhan itu melakukan gitu? Ya atau katakan kita kenal Tuhan sebagai Bapa, betul? hmm, Apakah betul. sebagai Bapa di dunia karena kita orang susah, anak kita harus susah? Kalau kamu Enggak. punya anak, wah kalau bisa kan kita boleh miskin, anak kita kalau bisa lebih jauh lebih kaya dari kita, betul kan? Bukan gara-gara saya miskin, kamu harus miskin dong, solidar jadi anak. Masa begitu? Bapak apaan? Nah, sekarang Bapak di dunia aja pikir begitu loh. Lah Betul. masa Bapak di surga mikir, nah kamu kan jadi anak saya, ya. Hmm, Saya kan menderita, kamu juga ya menderita solidar. Masa begitu? Enggak dong. Justru ya. Tuhan Yesus itu menderita bukan supaya kita menderita. Tuhan Yesus Hmm, menderita untuk bilang gini, aku paham penderitaanmu. Aku paham artinya diabaikan orang. Aku paham dihina orang. Aku paham engkau dikhianati. Aku paham rasanya engkau disakiti, disalahartikan.
Tuhan paham semua penderitaan kita. Dia imam besar yang memahami kelemahan kita. Dan ayo dia kasih kita kekuatan supaya seperti Yesus menang, kita juga menang. Itu hati Amin. kita. Itu yang perlu umat untuk kenal. Siapa Tuhan kita tuh. Makanya saya katakan penyembahan itu bukan soal menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebelum ayat Yohanes 4 ayat 24, ada di Yohanes 4 ayat 22 yang itu lebih penting. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal. Jadi buat Tuhan tuh yang penting kenal Tuhan dulu, hati Tuhan dulu, intim dengan Tuhan. Jadi kita ketika sudah tahu hati Tuhan, iblis mau hasut pun loh. Jangankan Tuhan ya, kita punya teman baik nih. Teman baik. Oh, kita tuh makan sama-sama, ibaratnya main sama-sama, nangis sama-sama. Tuh ada orang lain yang bilang gini, temen lu jelekin lu di belakang. Percaya nggak? Nggak percaya kita. Oh, teman gue nggak mungkin, gue kenal dia. Nah, kalau kita kenal Tuhan kita baik, lalu iblis mau bilang, Tuhan nggak jawab doa lu. Kita bisa bilang sama iblis, gua nggak percaya, nggak percaya. Sebelum aku nggak ngomong aja Tuhan kasih udah berkat, apalagi gua ngomong, ya kan? Kalau kita sampai percaya, iya ya, kok Tuhan tuh nggak jawab doa saya? Itu berarti kita kurang kenal Tuhan. Cuma itu aja masalahnya di situ. Wow, luar biasa. Oke, berarti ini kita balik lagi deh ke kehidupan Kak Jonathan. Berarti setelah mengalami Tuhannya langsung di gereja pada waktu itu ya Kak? Di momen itu juga ya Kak? Momen itu dan momen khusus. Jadi saya diminta Tuhan, setelah selesai belajar, saya buka Alkitab belajar diajari Tuhan sendiri selama 1 tahun. Wow. Jadi kalau ada orang bilang gini, Tuhan suruh dia melayani, terus dia tinggalin belajar, tinggalin orang tua, tinggalin apa itu ibaratnya, rasanya sih kayaknya juga bukan Tuhan kita deh. Tuhan nggak gitu-gitu amat. Buktinya, kita belajar dulu, selesaikan dulu semua, baru sediakan waktu untuk tenang. Itu saya belajar. Dan itu saya katakan saya banyak belajar dari Daud. Bagaimana bahwa kitab Mazmur itu bukan cuma kitab pujian. Kalau kita lihat, kitab Mazmur 1 itu, di mana unsur mujinya? Kalau masih ingat, ya kan? Berbahagialah atau berkatilah orang yang tidak mendengar nasihat orang fasik, tidak berjalan dengan orang berdosa, tidak duduk dengan kumpulan kecoma, tapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon di tepi air, dan apa yang dilakukannya berhasil. Mazmur 1 kan? Yes. Sedang haleluya dan sebagainya itu di Mazmur jauh, di belakang baru ada. Artinya apa? Tuhan senang kita muji. Tapi Tuhan lebih senang bikin kita jadi orang sukses. Itu yang perlu kita tahu. Wah, luar biasa nih. Tapi kalau aku bahas kayak gini, apa nggak nanti jatuhnya seperti kita mengibaratkan Tuhan seperti pemberi kesuksesan gitu ya Kak? Apa enggak? Gimana menurut Kakak? Loh, itu kan Alkitab yang bilang, bukan saya. Saya sih aminin aja. Kalau orang yang nggak mau percaya, nggak apa-apa. Tuhan nggak pernah maksa kita loh ya. Artinya, kalau kita nggak mau berhasil, terus Tuhan bilang, oh kamu harus berhasil dong, kalau nggak bukan anak no. Tuhan sayang kita padanya ya kan. Tetapi kalau kita mau percaya bahwa itu bukan kehendak Tuhan, kita nggak berhasil. Tuhan maunya kita berhasil. Bahkan kita diciptakan untuk apa? Kejadian 1:26-28 bilang apa? Tuhan berkati, lalu berkata supaya kita menguasai bumi. Artinya kita menjadi pemenang. Tapi bukan dengan pemenang cara mengalahkan orang lain. Betul. Nah itu yang namanya pemenang itu harus lebih kaya dari orang, harus lebih ngalahin dia. Kalau juara 1 terus. Bukan. Tapi artinya kita mengalahkan setiap perkara kehidupan kita, pengaruh dunia ini kita menang. Dan cara jadi pemenang itu adalah kita diberkati supaya jadi berkat. Jadi bagian kita jadi anak Tuhan sederhana. Selalu mau jadi pemberi berkat. Yes, amin. Wah, dahsyat nih. Diberkati lewat mana? Lewat senyum. Ada teman yang lagi susah, kita masih sempatkan waktu dikit tanya, ada yang bisa gue bantu, ada apa sih? Sesederhana itu. Jadi ketika kita mulai berpikir bahwa kita ini udah diberkati Tuhan loh. Jangan berpikir saya harus lakukan sesuatu supaya Tuhan memberkati saya. No, kita sudah diberkati Tuhan. Bagian kita mengembangkan. Sehingga kalau kita kembangkan, nanti Tuhan akan tambahkan. Contoh ya, Daud itu nggak pernah minta jadi raja. Daud ya. Yes. Daud itu gembala, dia sudah happy jadi gembala. Meskipun orang pandang dia hina, dia malah happy. Nggak apa-apa, aku gembala, I'm happy. Dia nyanyi terus ya kan, muji Tuhan. Dia nggak pernah bilang gini, Tuhan adalah gembalaku, kapan aku jadi raja? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Tapi ketika Tuhan melihat hatinya adalah hati yang selalu mau jadi berkat, bahkan bagi dombanya jadi berkat. Ya, ketika ada singa dia lawan, dia nggak bilang, aduh nasibku sial amat, sudah jadi orang rendah,
Mau dimakan singa udah mati sekalian, enggak kan? Tapi dia tetap menunjukkan bahwa dia mengasihi apa yang dilakukan. Tuhan sendiri yang angkat dia kan. Yang kirim Yes. Nabi kan ini nggak, bukannya Daud berdoa loh. Artinya Betul. makanya saya katakan, sebelum kita berdoa pun ya, kita minta menang pun, Tuhan sudah memenangkan kita. Jadi ada doa yang sudah dijawab Tuhan. Ada doa kan bilang gini, ya, tidak, tunggu. Tunggu, Ya kan? betul. Yes. Tapi ada doa keempat, jawaban doa keempat, yaitu sudah. Nah, contohnya ini, waktu bilang Tuhan, mungkin ada di sini yang bilang, aku dengar begini, aku mau dong jadi pemenang. Sebelum kita doa pun, waktu kita percaya Yesus pun, langsung Tuhan sudah masukkan kita ke rencana semula dia. Apa? Jadikan kita pemenang. Itu kenapa kita dibentuk. Itu kenapa kita ketemu masalah. Kita dipersiapkan. Seperti Daud. Makin dijanjikan Tuhan jadi raja, malah ibaratnya kalau dunia bilang dia apa amat nasibnya. Betul? Tadinya nggak jadi raja, tenang aja hidup dia. Setelah dijanjikan jadi raja, banyak masalah. Tapi ternyata tujuannya adalah mempersiapkan dia jadi raja yang tangguh. Jadi sekarang kita tahu, masalah, ujian, apapun namanya. Kita nggak tahu dari iblis, dari Tuhan, udahlah. Kadang-kadang juga diperdebatkan, kita percuma kan. Tapi kita pandang begini, setiap hal yang Tuhan izinkan, tujuannya untuk mempersiapkan kita, supaya kita jadi pemenang pada akhirnya. Itu aja. Amin. Amin. Wow. Haleluya, dahsyat. Oke, Kak, berarti aku yakin semuanya pasti ada awalnya, termasuk untuk kakak menulis lagu-lagu rohani juga. Kapan kira-kira kakak mulai menulis lagu rohani itu, Kak? Apa langsung di hari yang sama dari gereja itu, atau ada hari-hari berikutnya baru kakak mulai nulis lagu rohani itu? 2 tahun kemudian baru lagu muncul. Jadi setelah saya belajar firman Tuhan setahun gitu ya, kemudian mulai lagu-lagu muncul di kepala saya, dan tadinya saya anggap malah itu kayak annoying, apa sih namanya, gangguan. Oke. Apa sih nih lagu di kepala saya nggak mau hilang-hilang gitu. Ya. Tapi hari ketika saya tuangkan, ternyata itu rupanya Tuhan manggil saya untuk membuktikan begini loh. Tuhan bisa pakai siapa aja. Ya, saya adalah saksi bahwa kitalah keajaibannya Tuhan. Jadi kayak Daud berkata, aku adalah tanda ajaib. Jadi kalau saudara mau tahu tentang Daud, kalau Daud bersaksi, dia bilang, aku ini tanda ajaib. Orang anggap dia nggak mungkin menang. Orang anggap dia nggak mungkin jadi raja. Orang anggap dia nggak mungkin jadi orang sukses. Jadi tuh ajaib. Kenapa? Karena dia percaya sama janji yang Tuhan berikan ke Yosua. Dia kan bacanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Yosua, Yes. itu Daud baca di sana. Tapi dia percaya itu. Makanya dituliskan di Mazmur 1 itu adalah seperti di Yosua 1:8. Dia percaya Tuhan mau jadikan kita orang berhasil. Jadi, dia bersedia dibentuk, dan akhirnya dia jadi. Dan saya juga begitu. Ternyata lagu-lagu itu adalah supaya menguatkan iman kita, supaya setiap saat kita mengalami tantangan, lagu itu menguatkan kita lagi, mengintimkan. Kalau kita jauh dari Tuhan, didekatkan lagi. Waktu kita jatuh, dibangkitkan lagi. Waktu kita terluka, disembuhkan lagi. Sampai kita ngalamin kemenangan demi kemenangan, janji Tuhan demi janji Tuhan. Saya dipanggil untuk itu, Ratnya. Makanya visi saya namanya Power of Worship. Penyembahan yang memberikan kuasa kan. Nah itu, jadi visinya ke sana. Supaya orang ketika semakin menyembah Tuhan, semakin mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Luar biasa, dahsyat. Wow. Kalau begitu, Kak, aku mau tahu nih, Kak, lagu pertama banget yang kakak tulis itu yang mana, Kak, sebenarnya? Lagu pertama itu lagu untuk gereja. Jadi di gereja saya nyanyikan, gak ada di album. Lagu di album pertama itu Tinggikan Dirimu. Oke, wow. Luar biasa. Jadi kalau lagu di album yang pertama itu Tinggikan Dirimu ya, Kak, ya? Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Wah, luar biasa benar-benar. Kak, pasti kan orang dapat lagu, Kak. Cuman kan gak gampang membuat itu jadi kayak nadanya segala macam. Kakak dapat langsung sama nadanya udah kayak nyang-nyang begitu aja dengan nadanya atau gimana, Kak? Bisa nadanya, bisa liriknya, bisa apa, tapi nanti harus diolah lagi sih, harus direnungkan lagi sih. Oke. Kak, jadi jangan pernah abaikan setiap bentuk ilham atau ide dari Tuhan. Apapun ya, ide resep makanan, kayak ide untuk do something, jangan pernah abaikan, anggap ini hal kecil. Ya kalau takut lupa, catat aja. Karena kita nggak tahu itu hikmat yang Tuhan berikan untuk mengarahkan hidup kita. Begitu.
Luar biasa, keren-keren. Cuma nih Kak, aku mau tahu nih, berarti Kakak pas tulis tuh awal pertama tahu-tahu lagu itu berarti Kakak sudah melayani ya Kak di gereja pada waktu itu? Atau belum? Ah, sudah. Jadi ketika saya terima Tuhan Yesus, pas Mhm. kebetulan ada juga. Jadi maka jangan pernah meremehkan yang namanya kebetulan juga. Ini kebetulan itu buat kita kebetulan, tapi semua pasti ada rencana Tuhan. Hidup Setuju. kita bukan kebetulan, apalagi kesalahan. Ya, semua sudah Tuhan atur dengan baik. Waktu itu ada, jadi ikut vokal grup, Oke. mm-mm, Oke, berarti melayani di sana. berarti Kakak bergabung lah ya di praise and worship team berarti ya kalau di zaman sekarang kita Dulu sebutnya berarti. namanya vokal grup, ya belum persuasif. Kalau Oke, sekarang oke. namanya boy band kali ya. Oke, kalau oke, oke, oke. Oke, jadi sudah melayani di situ, kemudian Tuhan beri lagu. Nah, Kak, mungkin banyak orang juga yang mendapatkan lagu, tapi kan nggak semua orang bisa menjadikan itu lagu dan bisa merilisnya. Bagaimana kakak awalnya merilisnya? Kan kalau kita renungkan, berarti kakak kan ibaratnya orang-orang yang baru kenal Tuhan, baru tahu Tuhan, terus kemudian diberi lagu, bergabung di vokal grup. Gimana cara kakak rilisnya? Pasti kan ada perjuangan usaha tertentu untuk menjadikan itu sebuah single yang dapat dikenal, lalu kemudian dijadikan album. Itu semua gimana kak ceritanya kak? Kalau sekarang kan gampang sekali ya, Tuhan sudah sediain sarana yang namanya YouTube dan sebagainya ya, di Betul. IG bisa mudah sekali kalau sekarang. Kalau dulu nggak ada, Nah, itu ya iya harus makanya. lewat media album. Ah, Ada, jadi saya kirim setiap lagu itu dan itu juga Tuhan yang arahkan, dikirim ke album, dikirim ke label, ya label. oke. Dan dan setahun nggak diterima, 2 tahun nggak diterima, ya pertama masih semangat lah, kedua tahun kedua masih sabar lah, ya tahun ketiga udah mulai bingung dong. Ini apa sih? Iya, iya. Jangan cuma emosi, ya kan? Ah, Nah, apa nih pada nggak mau terima? Tapi kemudian Tuhan menguatkan saya begini. Buat hmm, Tuhan, yang penting kita taat. Bukan hasilnya. Hasilnya betul. itu Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan suruh apa kita taat, sudah dapat upahnya. Tuhan katakan. Jadi buat kamu yang penting kamu taat aja. Soal nanti orang dengar nggak dengar, terima nggak terima, itu bukan urusan kamu. Tapi kamu sudah dapat upahnya. Jadi ya udah. Dalam hati saya gabut lumayan juga kan, gaji buta dulu kali setelah ini ya. Iya, iya. Tapi itu menguatkan saya untuk oke, saya kirim. Pokoknya saya udah taat. Saya taunya taat. Ternyata di tahun ke-7, ya kayak Yobel ya. Dan Oh, itu artinya sempurna tahun 95. ya. Itu area ya itu keluar ditinggikan dirimu. Itu pun bukan usaha saya. Jadi ada yang telepon ya pihak label sendiri. Wow, luar biasa. Keren, 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 keren. Jadi Berarti, percayalah semua itu indah pada waktunya. Kalau amin. Tuhan itu ibaratnya gini, Mhm. dia selalu mau kasih ke kita. Semua dia mau kasih semua. Ya kan di Taman Eden ingat Tuhan nggak Ya, pilih-pilih Adam, sekarang kamu kan pepaya dulu, hmm. besok baru itu kan nggak ada kan. Gak ada, Semua gak langsung ya. Jadi ada. cuma kalau kita belum dikasih artinya sederhana, kita belum siap. Sama kayak papa kita, mau kasih kita semua. Ya, tapi kadang-kadang umur kita belum siap. Ya, Hmm. kita dikasih barang mahal itu belum tentu bisa pakai. Jadi apalagi Bapak kita di sorga, dia tahu kapan waktunya yang terbaik buat kita. Jangan pernah sedih kalau merasa kok saya minta ini nggak dapat. Ya, percayalah Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik buat kita. Amin, amin. Wow, luar biasa. Berarti kakak mencoba selama 6 tahun. Apakah 6 tahun itu mencoba itu satu album yang sama juga kak? Atau sempat diganti lagi? Ah, karena nggak diterima, cobalah ganti lagunya atau coba ganti Kirim lagu terus, liriknya atau gimana? kirim lagu terus. Wow, yang Ya, sama sekarang gitu kak. oh lain dong, yang lain dong, bang baru. Oke. Saking Oh, dulu nggak punya catatan, ya ternyata ya hilang semua. Tapi buat saya, akhirnya gini, hmm, itu ternyata cuma latihan dari Tuhan. hmm, Jadi belum tentu yang kita hasilkan pasti selalu terbaik. Perlu latihan kan? hmm, Kita nembak itu bola basket masuk, belum tentu masuk ya kan? benar. Jadi ternyata Tuhan melatih saya dan saya percaya kita semua latih cara yang sama kayak Daud juga dilatih terus sampai akhirnya ketika di album itu keluar udah ibaratnya orang bilang udah mateng, bukan seperti lagu pemula. Bang, saya tahu kalau namanya lagu pemula kan saya kan pernah Ya. ngalamin ya. Pasti kurang lebih kesaksian kita kan. Hmm, Lu aku begini, sekarang begitu.
Jadi, tetapi karena saya dilatih Tuhan terus mengeluarkan terus, akhirnya ketika yang pertama itu langsung booming, ibarat Tuhan mau katakan gini, itu Tuhan melatih kita, cara ngomong kita Tuhan latih. Jadi, kalau kita ngerasa tertolak, tidak ada yang percaya sama kita, jangan pernah sakit hati, jangan pernah terus bilang gini lagi kan, seorang nabi memang tidak diterima di kampung halaman sendiri. Ya kan? Karena itu kepahitan rohani. Enggak ya. Jadi saya kasih tambahan, maksud Yesus ngomong tuh bukannya, kamu ini nolak saya ya, teganya, bukan ya. Tuhan Yesus mengatakan gini, seorang nabi ditolak di kampung halamannya sendiri, tapi dilatih di kampung halamannya sendiri. Jadi di mana kita, jadi jangan kepahitan sama gereja kita atau lingkungan kita karena merasa tidak diterima. Memang Tuhan izinkan mereka untuk melatih kita seperti Firaun melatih Musa, seperti istrinya Potifar melatih Yusuf. Jadi semua saudara-saudaranya Daud melatih. Jadi kita tuh dilatih lewat orang-orang yang kelihatannya buat kita dalam kutip menyebalkan. Tapi kalau memang sudah saatnya, wow, ya akan beda. Seperti saudara Yusuf akhirnya pun takluk sama Yusuf. Firaun akhirnya ke laut. Ke laut aja gitu kan. Betul, jadi setuju. Kalau kita ngerti itu semua cara latihan, kita nggak akan buang waktu dengan sakit hati. Jadi bukannya buat saya gini loh, sakit hati bukan soal boleh nggak boleh, itu kan manusia. Manusia nggak punya hati gitu kan. Tapi kita nggak akan buang waktu oleh sakit hati, buang waktu oleh rasa tertolak, minder, dan sebagainya. Karena kita ngerti bahwa Tuhan lagi ngelatih kita. Buktinya, ketika Yesus ceritanya ditolak di kampung halaman, ketika dia pergi ke kampung halaman lain, bahkan ke tempat yang lebih luas, di Galilea. Galilea itu tempatnya pada ngumpul semua, orang-orang yang Nazaret itu semua orang pada ngumpul, pedagang-pedagang semua di Galilea. Luar biasa kan Yesus, urapannya luar biasa kan? Betul. Daud ditolak di Bethlehem. Tapi ketika dia di luar, justru luar biasa Daud. Jadi Tuhan sudah persiapkan kita di Shaolin-nya kita. Saya suka bilang Shaolin ya, dia belajar kungfu gitu ya. Iya. Ya, tapi ternyata kita nggak sadar, kita dikasih urapan Tuhan, sehingga ketika kita melayani Tuhan suruh ke suatu tempat, kita sudah powerful tanpa kita sadar. Itu yang saya lakukan. Wow, keren. Kak, Ya, tapi kalau aku ngomong nih Kak sebagai manusia normal ya Kak, aku yakin Kakak juga pasti itu mungkin aku nggak tahu ya apa, mungkin Kakak masih akan diberi jawabannya sama seperti hari ini atau berbeda. Cuman kalau kita nih sebagai manusia awam Kak, kita mengalami mungkin seperti Kakak alami, tertolak selama 6 tahun, tidak berhenti-berhentinya, pasti akan ngalami titik-titik di mana ada keputusasaan, kekecewaan, rasa untuk menyerah. Apakah hal-hal seperti itu juga Kakak alami pada waktu itu? Kalau iya, bagaimana cara Kakak untuk melewati atau menolak rasa keputusasaan dan rasa kecewa, atau mungkin rasa di mana Tuhan bilang atau mungkin rasa di mana Kakak berpikir Tuhan tuh gak mengasihi Kakak dan Tuhan telah meninggalkan Kakak. Gimana cara Kakak melampaui hal Menarik sekali. Menarik sekali. Karena ini mengajar kita penyembahan yang belum pernah diajarkan gereja. Oke. Sudah siap? Penyembahannya namanya curhat sama Tuhan. Kamu tahu nggak? Bahwa Mazmur itu bukan isinya cuma muji Tuhan, merayu Tuhan. Mazmur 13, kalau kamu buka, depannya marah-marah dulu Daud sama Tuhan. Oh iya. Marah. Jadi, Daud marah-marah, tapi kenapa Tuhan nggak marah? Sedangkan Israel sungut-sungut, Tuhan marah. Yo, karena Israel bersungut-sungut tuh di belakang. Di depan Tuhan sih kayaknya ya. Tapi marah-marah sama Musa. Oke. Gimana sih? Oh iya benar. Kalau Daud, dia marah-marah dengan seperti anak sama bapaknya. Dia marah, bapak gimana sih? Nggak tahu ya, aku capek. Jadi Daud marah-marah dengan percaya. Kuncinya di situ. Makanya Daud itu tahu betul hati Tuhan, tuh suka dipercaya daripada disembah. Buktinya ya, ketika Tuhan Yesus datang, kapan Tuhan Yesus minta kita sembah? Sembahlah aku. Ada nggak? Nggak ada. Walaupun dia disembah. Orang menyembah dia terus ya kan. Mulai dari bayi disembah, dia sudah disembah terus kan. Tetapi yang dia minta, percayalah kepadaku. Dan itulah hati Daud. Dia dari dulu udah percaya sama Tuhan. Makanya dia marah-marah nggak percaya. Dia percaya gini loh. Biar dia marah kayak apapun, dia tahu Tuhan tetap mengasihi dia. Sebagai anaknya. Dia tuh marah-marah sebagai, memang dia manusia. Nah, saya belajar begitu juga. Curhat sama Tuhan. Tuhan tahu nggak sih kirim. Sudah nggak ada duit, itu ibaratnya mesti beli kaset rekaman, kirim-kirim. Duitnya dari mana? Tapi ada aja tuh sediain. Wow.
Dan ketika janji Tuhan terwujud, ya, satu aja terwujud, percayalah, capeknya 7 tahun tuh hilang semua loh. Tidak kan ya kesisa 1 tahun capek hilang. Nanti lalu janji kedua, oh capeknya 2 tahun, enggak. Janji Tuhan aja satu terwujud, capeknya hilang semua. Wow, yes. Wow. Seperti janji Tuhan menghapuskan air mata kita itu betul. Ya, cuma bagi kita jangan lelah menabur. Kita kan menabur. Itu taburan kita. Ya, taburan kasih, taburan doa, taburan air mata, taburan apapun, itu menabur. Dan kalau kita menabur dengan kasih, ya kita merasa dikasih Tuhan, kita lakukan yang bisa saya lakukan cuma ini. Oh, Tuhan pasti nggak akan berhutang apapun sama kita. Amin. Dia nggak mau. Memang apa sih yang bisa kita kasih Tuhan hutang apapun? Nggak ada. Tapi Tuhan selalu akan membalasnya, menuai berlipat kali ganda, itu betul. Kebahagiaan berlipat kali ganda. Ya. Di setiap berlipat kali ganda. Bagian kita cuma menabur. Ya, menabur apa yang kita bisa. Tidak dipaksa menabur yang tidak bisa kita bisa. Tuhan nggak pernah maksa begitu. Wow. Ya, makanya peranan Daud beda sama peranan Yusuf. Peranan Yusuf beda sama Daniel, ya. Jadi jangan juga merasa, oh karena saya melihat kakak rohani bisa dia melakukan itu, saya ikut dia. Dan itu yang juga bikin kita stres. Karena kita lagi belajar urapannya orang lain, ibaratnya. Jalannya orang lain. Makanya ketika Yohanes Tuhan bilang dia tidak mati, terus Petrus kepo dong. Kok Yohanes nggak mati? Tuhan bilang itu bukan urusanmu. Urusanmu ikutlah aku. Tuhan punya bagian masing-masing kepada semua kita. Jalan kita punya jalan yang berbeda, tapi sebab upah kita juga berbeda-beda. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Bagian kita fokus di sana. Kembangkan talenta yang Tuhan kasih buat kita. Itu aja. Ya, jangan banding-banding sama orang lain. Ya, kita nggak pernah tahu orang lain tuh kan kelihatannya di luarnya keren. Tapi kita nggak tahu juga berapa yang pengorbanan dia lebih dari apa, taburan dia kita nggak pernah tahu. Benar. Oke. Oh, sepertinya. Oke. Sepertinya gangguan signal. Ada gangguan signal. Kak Jonathan mungkin bisa mengulang kembali. Oke, sepertinya kita harus tunggu teman-teman semua. As usual, ada sedikit signal problem yang kita nggak berpikir ya bisa terjadi seperti ini. Mungkin signal Kak Jonathan-nya agak drop. Oke, kita invite lagi. Let's wait ya, biar kita bisa berbincang-bincang seru lagi. Coba. Kita tunggu. Halo, Anda. Halo, oke. Iya, putus Kak. Iya. Oke. Nah, oke. Tadi kakak waktu awal-awal sempat bilang, kakak pas percaya sama Tuhan, orang tua kakak belum mengenal Tuhan. Lantas, apakah kakak mengalami penolakan dari keluarga kakak pada waktu kakak memutuskan untuk menerima Tuhan? Udah gitu langsung mau melayani lagi. Nah, sempat dapat penolakan nggak Kak? Tentu kekhawatiran, ya. Tapi sekali lagi saya mengenal Tuhan tuh menyuruh kita perintah kelima, hormatilah orang tuamu. Jadi walaupun saya melayani, walaupun saya aktif, saya tunjukkan di pelajaran, memang saya dapat semangat untuk belajar lebih lagi. Jadi dia melihat ikut Tuhan itu tidak merugikan. Ya, ikut Tuhan itu semakin bikin saya tambah semangat. Yang tadinya betean, galauan, tiba-tiba jadi, oh kalau kamu kenal saya waktu dulu mah, wah beda banget dah. Artinya sampai sekarang juga, ya kalau saya bisa bicara itu karena Roh Kudus. Keluarga saya tahu saya nggak bakal bisa bicara orangnya. Sangat autis gitu, sangat asik dengan dunia sendiri gitu. Cuma dulu belum ada istilah autis kayaknya ya. Tetapi mereka bisa ada berubah gitu. Jadi, kok bisa seperti ini? Dan ketika mereka tanya, ya saya cuma bilang itu Tuhan, bukan saya. Itu aja. Jadi kesaksian saya paling simpel. Nggak pakai ayat, nggak pakai apa. Tuhan. Dahsyat. Keren. Wah, ini luar biasa sekali nih. Oke, jadi semenjak kejadian diterima yang pertama kalinya setelah 6 tahun itu Kak, kemudian selalu mengeluarkan album dan demi album. Bahkan yang aku sempat dengar nih, sempat mau masuk rekor muri sebagai penyanyi rohani dengan lagu terbanyak. Betul itu Kak? Iya, betul. Waktu itu
mau dimasuki karena pencipta lagu yang terbanyak itu Titi Puspa. 750 lagu. Oke. Kemudian Kus Plus secara grup, Kus Plus 1.500 lagu. Oke. Waktu itu ketika mereka hitung lagu saya 4.800. Kalau sekarang sudah 5.000. Wow. Udah genap. Goceng. Wow, oke. Luar biasa nih, aku sampai speechless, teman-teman semua yang nonton. Luar biasa sekali ya. Seorang yang menulis 5.000 lagu bisa dengan humble-nya berbincang-bincang dengan kita pada hari ini. Kak, menulis 5.000 lagu itu kan gak gampang, Kak. Untuk kakak dapat satu lagu, nulis, terus itu berarti kira-kira setahun itu berapa album, Kak, kira-kira kakak bisa rilis, Kak? Kalau soal rilisnya itu tergantung kemampuan ya. Itu kan juga butuh dana ya. Kalau melayani khotbah sama melayani bikin lagu tuh agak beda kan ya. Kalau khotbah itu kan itu memang kita bisa mengupas di mana. Tapi kalau lagu kan mesti dibentuk biar jadi di studio dan sebagainya. Ya. Jadi tentu butuh perjuangan juga tersendiri. Tapi intinya sih selama kita yang saya katakan, kalau Tuhan panggil kita di sana dan kita fokus saja. Kalau saya lihat kiri kanan, mungkin saya nggak fokus juga. Oh, yang ini begini saya juga mau dong. Oh, yang begitu itu saya juga mau dong. Ya kapan kita majunya? Ya. Tapi kalau kita yakin, sudah yakin, fokus aja. Jalan. Pasti kita akan, semua kita nih yang dengar juga, pasti kita akan lakukan perkara yang spesial. Tuhan sudah kasih talenta spesial buat kita semua. Jadi, saya percaya saya dipanggil kemari, itu bukan soal humble atau enggak. Tapi buat saya mau jadi berkat. Ya, bahwa saya mau kasih keyakinan yang sama bahwa Tuhan itu kan dia selalu mau kita jadi pemenang. Dia punya urapan buat kita semua, jangan ragu-ragu apa yang sudah Tuhan kasih ke kita. Kembangkan. Secepatnya kembangkan. Ya, mulai sekarang ngegas. Mau pandemi kek, mau orang nolak kek, apa yang bisa kita lakukan? Ngegas. Mumpung masih muda. Karena kalau masih muda itu ada spesialnya yang orang tua nggak ada. Energi men nggak habis-habis gitu. Nah, kalau bicara soal energi, kadang-kadang kita jadi boros energi. Saya perhatikan dulu banyak anak muda waktu saya masih muda, mereka ngegas lebih kencang dari saya, ngebut, gitu. Tapi akhirnya kecapean. Saya disuruh jaga baterai sama Tuhan dari dulu. Jaga baterai. Nah, caranya gimana? Penyembahan harus lebih qualified daripada pelayanan. Dahsyat, ini dahsyat. Karena itu kita dicas intim dengan Tuhan. Jadi kalau orang tanya kapan saya penyembahannya, 24 hours. Wow. Karena buat saya gini, orang suka bilang gini kan, kita hidup diciptakan untuk menyembah Tuhan. Iya kan? Yes. Nah, sekarang waktu Tuhan ciptakan Adam, kapan Adam menyembah Tuhan? Setiap saat kan? Ngobrol sama Tuhan. Intim sama Tuhan. Betul. Penyembahan itu nggak harus tunggu sampai kita posisi tertentu, gaya tertentu. Tapi penyembahan itu bicara soal connected with God. Ya. Wow, luar biasa. Keren. Oke. Oke. Kak, berarti nih aku mau tahu nih Kak. Dari tadi Kakak sempat bilang terus tentang mengembangkan talenta, memaksimalkan. Aku mau tahu nih Kak, bagaimana sih cara Kakak mengembangkan talenta Kakak pada waktu itu? Apa yang Kakak lakukan? Apakah belajar musik kah atau bagaimana? Gimana cara Kakak mengembangin? Saya belajar musik coba sampai sekarang gagal mulu. Saya nggak bisa main musik. Memang bukan bakat saya main musik. Untung ada teman-teman gereja pemusik-pemusik yang bertalenta. Terima kasih buat semuanya. Tapi saya dulu juga nggak tahu saya di bidang pencipta lagu. Jadi semua talenta saya coba. Ikut paduan suara. Dikomentarin sama guru paduan suara. Kamu itu nyanyi apa nangis sih? Dan saya ikut guru sekolah minggu. Bukannya anak sekolah minggunya tenang, malah lari-larian sama saya. Diusir sama gurunya. Jadi saya udah coba semua dan nggak ada buahnya, nggak ada dampak yang bagus. Saya dulu penggemar puisi. Jadi waktu saya baca puisi juga, saya lihat orang bukannya ngerti malah bingung gitu. Ini orang ngomong apa sih? Tapi akhirnya ketika lewat lagu, wah orang diberkati.
disitulah saya tahu buahnya. Kan Tuhan bilang dari buahnya kamu bisa kenal pohonnya. Jadi kita mau tahu Benar, kita benar. ini di pohon yang cabang yang mana kita, ya jangan takut untuk berbuah. Jangan takut. Sekali lagi, tidak ada kata gagal. Nah, kadang-kadang tapi kan ada kiatnya dong, kiat praktis ya, supaya nggak Iya. ngerasa gagal gini, ya kan? Nah, gini, kalau saya, makanya saya sekarang ke bawah. Saya suka menertawakan diri saya sendiri. Jadi, kalau emang gagal, ya orang ketawakan, jadi saya ikut ketawa. Iya ya, orang kamu ini gimana sih? On banget? Iya ya, on. Ketawa aja. Udah selesai. So, orang tuh kalau ngebullying paling gak enak kalau kita ngaku loh. Nggak enak orang bullying. Iya, benar. Kita cuma lah, iya sorry masih belajar, maklumin aja lah, gitu ya kan. Kalau kita nggak ngaku, ya, kamu nih gini, gua saya gini, wah tambah dibullying loh, orang tambah semangat loh bullying loh. Kan katanya maling digebukin karena nggak ngaku. Benar. Kalau kita sudah ngaku, orang mati gaya. Kamu gini ya, iya hehehe. Saya dulu begitu. Jadi ya Tuhan kasih hikmat saya begitu, saya nggak tahu ya apakah yang lain nanti hikmat. Tapi buat saya sampai sekarang ke bawah, jadi saya suka santai orangnya. Dan itu sangat menolong. Kalau lagi pelayanan itu ya, ada jemik bisa nggak nyala ya. Atau ya, dan sebagainya, banyak kasus deh. Kalau kita tegang nih, udah gaya-gaya kusuk kan, haleluya, itu mati lampu. Kan kocak sekali dong. Tapi kalau saya ketawa-ketawa, ya jadi suasana tetap enak. Jadi saya selamat. Jadi cara Tuhan menyelamatkan saya tuh ya begitu, dari rasa malu ya ketawa. Tapi mungkin ini bisa dicoba, tapi saya percaya Tuhan kasih hikmat yang lain gitu. Berani menertawakan. Jadi istilah saya sebenarnya itu rendah hati kan, bahasanya rendah hati kan. Betul. Ya memang kita belajar mau diapain. Kalau perlu yang kritik saya tanya, yang benar gimana sih, ajarin dong. Nah, iya. Dia nggak bisa ngajarin. Lu cuma ngomong doang. Cari kira mau ngajarin. Kalau ngomong doang juga bisa. Jadi saya tanya santai. Benar. Moga-moga nolong ya. Ini hikmat spesial nih karena ditanya sih. Kalau nggak juga nggak keluar nih hikmat khusus. Ini hikmat yang benar-benar perlu sih kita lakukan ya. Kadang-kadang orang tuh kalau komentar tuh suka omdo doang kayak begini. Tapi giliran suruh dikasih tahu, suka nggak mau kasih tahu, malah kabur biasa orang ya. Iya, kalau saya kan, kalau Yesus perhatikan orang Farisi, bisa stres loh Yesus. Betul. Setuju. Begitu salah. Mau nyampetin diam salah, ngomong salah. Udah Yesus bilang, kamu aja yang jadi Mesias sono. Untung nggak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memperhatikan orang yang dilayani. Dia nggak mau tahu orang pengamat. Tuhan Yesus nggak pusing sama pengamat. Saya belajar dari situ juga. Saya belajar dari Tuhan Yesus, jadi jujur. Bahwa kalau pengamat tuh nggak ada habisnya. Bikin lagu ini mirip ini ya. Bikin lagu itu mirip itu. Betul. Setuju. Jadi buat saya ya udah, kalau emang mirip ya bagus, makasih ya mirip. Emang lagunya ngetop? Ya tuh penyanyi top. Wah berarti saya sama penyanyi top. Udah selesai. Jadi rendah hati. Benar. Jadi ketika Tuhan suruh kita rendah hati ya, bukan supaya kita dihina orang. Jadi yang saya belajar tuh gini, kalau Tuhan kasih perintah itu pasti baik buat kita. Kenapa Tuhan suruh kita rendah hati? Supaya kita nggak yang saya bilang, kita tidak jadi ribet gitu hidup kita. Jadi cepat selesai masalahnya. Kita bisa fokus sama kita menang. Malah teman banyak yang tadinya kritik-kritik saya karena saya belajar, ajarin yang benar gimana. Mereka gelagapan, benar ngajarin loh. Ya kita, saya dapat guru baru. Daripada kita marah-marah, dimusuhin iya, ditolong kagak. Betul. Luar biasa, keren. Nih Kak, kalau kita masuk lebih dalam nih Kak, tentang ya namanya akhir-akhir ini kan Kak, orang kehilangan damai dalam hatinya ya Kak. Karena ya mungkin kadang saat-saat inilah, terus mungkin sekeliling mereka, atau mungkin ya gangguan iblis juga, atau mungkin ya bagaimana menurut Kakak supaya kita nggak kehilangan damai dari dalam hati kita Kak? Nah itu sekarang, ini pertanyaan bagus, dan saya rasa ini tema pertemuan ini hari ini mesti itu ya. Tapi terus, moga-moga ngomong kita jadi berkat ya, belajar dengerin. Kita harus tahu bahwa damai itu bukan hasil usaha kita. Damai itu yang namanya kemuliaan di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara berkenan. Siapa sih? Damai itu orang. Yesus namanya. Jadi damai itu bukan sesuatu. Jadi kalau saat Yesus masuk ke hati kita, ingat gak waktu kita pertama kali terima Yesus? Ada damai kan? Yes. Betul. Jadi kalau istilah komputer bilang, position default kita adalah damai. Karena Raja damai di hati kita. Jangan seolah-olah kita ini lagi cari orang ya, itu damai di sana, itu damai di sana. Bukan.
selama Yesus di hati kita, hati kita damai. Cuma, yaitu iblis suka mencuri damai kita. Nah, Dia masukin toksik, nyampah gitu kan, Facebook atau Hmm. apa, medsos Betul. bilangnya komen-komen nyampah, ngomongan Benar. toksik, supaya Benar. damai kita dicuri. Hmm. Kalau kita ngerti begitu, artinya yang perlu kita lakukan, tolak semua hal yang nggak bikin damai. Kalau ada orang ngomong yang nggak sesuai, jangan mau terima. Dalam hati kita, ya udah, it's not me. Jadi, Betul. selalu hati kita tertuju pada Yesus. Pada Oh. kebaikan Yesus. Pada Yes. bagaimana Yesus tuh begitu ngotot, nggak menyerah untuk nyelamatin kita. Yesus tuh menghargai kita. Orang nggak Terputus lagi sepertinya karena gangguan signal. Oke, kita tunggu ya supaya Kak Jonathan can be back lagi ya signalnya bersama kita. Coba ya, kita berharap supaya signalnya segera membaik. Oke. Kalau kita selalu tertuju pada Yesus, ya kebaikannya, pertolongannya, kuasanya, mujizatnya, damai itu pasti tetap ada di kita. Nggak perlu dicari lagi. Nggak perlu mesti jauh-jauh kemana gitu baru dapat damai. Nah, Gratis. Kalau gratis pada suka dong ya. setuju. Wow. Tapi Kak Jo sendiri pernah nggak sih Kak ngalamin yang namanya kehilangan damai gitu di hati Kakak? Oh ya, sering dong. Sering dong. Karena kan ya kita bagaimanapun juga kan bisa kena orang yang menjengkelkan kita, mengecewakan kita, kan bisa kan. Tapi selalu karena kita intim dengan Tuhan, selalu akhirnya Roh Kudus selalu bicara untuk saya damai lagi gitu. Jadi ada hikmat dari Roh Kudus supaya yang kiat yang khusus buat kita supaya damai. Kadang-kadang ya mungkin Roh Kudus suruh tidur aja lah. Tidur, bangun-bangun udah tenang ya. Atau mungkin ada nonton film. Jadi apapun, enjoy aja. Artinya bukannya secara enjoy itu gini, mengalir bersama Tuhan. Izinkan sekali lagi kan, Tuhan itu memberi kita damai dengan caranya. Jangan cari dari orang lain. Karena kita kesel sama si A, kita telepon si B. Si B nggak terima ngomongan kita, ribut. Atau dia ngomong sama si A, ngomongin kita. Wah, tambah ribet. Jadi tambah kacau ya. Iya, betul. Jadi kita curhat sama Tuhan. Itu keintiman utama itu adalah seperti yang Daud. Itu bukan ketika kita nyanyi-nyanyi nyembah dia loh, bukan. Keintiman kita itu adalah seperti Adam. Awal-awal ngobrol sama Tuhan. Kita ngumpet, Tuhan cari kita. Ya kayak main petak umpet aja. Petak umpet pertama di dunia. Ya, itu loh sifat Tuhan kita tuh gitu, ya kan? Ketika Hawa, tahu nggak kenapa janji Natal terjadi? Dari Hawa kan? Kenapa Tuhan janjikan Hawa? Bukan loh, ya kan keturunanmu akan mengalahkan iblis, itu kan Yesus. Yes, betul. Kenapa Tuhan janjikan Hawa sepenting itu waktu Hawa ngapain? Hawa lagi menyenangkan Tuhan? Lagi nyanyi buat Tuhan? Kan enggak. Hawa lagi bikin salah kan? Lagi disalahin sama Adam, gak ada yang bela dia. Di saat tidak ada seorang pun yang bela dia, Tuhan yang bela. Ya, itu tuh sifat Tuhan kita tuh begitu, intim. Wow. Luar biasa. Keren. Tapi Kak, kalau misalnya orangnya nih Kak, yang udah kehilangan damai itu, dia merasa kalau dia udah nggak kepengen lagi doa, udah nggak merasa intim lagi sama Tuhan, itu gimana Kak posisinya? Sama kayak Petrus ya. Ada saatnya Petrus pun tinggalin Tuhan ya. Tuhan selalu punya cara untuk panggil dia kok. Jadi bagian orang seperti itu kalau buat kita jadi teman, sekali lagi jadi teman. Cuma itu. Kalau emang dia lagi nggak mau dengar soal ayat kayak saya dulu, nggak mau dengar soal ayat, ya jangan ngomong ayat. Ya kan? Ya udah. Jadi aja teman gitu. Teman dia menunjukkan bahwa siapapun kamu, sama seperti Yesus terima saya siapa, saya terima kamu siapa. Percaya, pasti Roh Kudus akan bicara pada suatu waktu. Waktu dia sudah tenang, kan lagi emosi. Ya kan, ketika iblis menguasai dia, jangan kita ikut jadi kepahitan juga. Kita tahu itu bukan dia. Itu iblis yang lagi ngomong ke kupingnya dan dia jadi speakernya aja. Benar. Wow. Kalau dia sudah tenang, nanti dia bisa nyesal sendiri. Nah, kalau dia lagi galau kita berantem, waktu dia sudah tenang dia nggak nyari kita dong. Betul. Demi itu kenapa waktu bapak yang atau anak yang hilang, ingat waktu lagi bapaknya kan nggak uber-uber, dia seneng ngomelin, makanya gue bilang juga apa. Enggak kan,
Sampai anaknya Enggak. sadar, balik, itu pun Balik setengah sendiri. sadar. Balik enggak. Tuhan kejar Betul. dia. Jadi itu sifat Tuhan kita. Hmm. Wow, luar biasa sekali. Keren, keren, keren. Ya. Kak, aku Jadi, pengen tahu. Ya, ya Kak. mm-mm. Silakan Kak. Jadi kalau orang bilang saya itu bicara penyembahan tuh soal teknik mana yang benar, saya sih bilang teknik yang benar ya sesuai gereja masing-masing. Pasti benar. Selama kita nyembah Yesus, pasti benar lah. Memang di Alkitab kan nggak ada teknik yang benar. Coba, nggak Betul. ada kan? Abraham Nggak ada. beda, Daud beda, Musa beda, Salomo beda. Artinya bukan soal gayanya, tapi hatinya. Waktu kita menyembah Tuhan, kita kenal nggak siapa Tuhan. Kita Wow. ngalamin nggak kasihnya, ngalamin nggak kuasanya. Itu buat saya penyembahan. Wow, luar biasa. Berarti kakak sangat mempercayai namanya di dalam pujian penyembahan yang kakak lakukan itu benar-benar ada kuasa ya kak, yang dapat merubah kehidupan ya kak. Yes, karena ada firman Tuhan. Jadi yang memberi kuasa dalam pujian itu, jadi kamu tahu nggak arti, mungkin yang terakhir kali ya, kayaknya itu udah panjang banget, nanti kesian yang dengar. Nggak tidur ya, saking semangat dari kita nggak tidur nanti malah. Jadi Daud itu berkata, aku bernyanyi atau memuji, aku bermazmur. Sering nggak dia ngomong gitu? Yes. Dan Daud itu pemazmur, bukan penyanyi. Dia ada 4.000 penyanyi, ya Bani Asaf, Heman, Yedutun, ada worship leader. Dia bukan worship leader. Banyak orang mengira Daud itu worship leader. Bukan, Daud itu bukan worship leader. Kayak kesaksian pujian malahan. Dia pemazmur. What is different between pemuji sama pemazmur? Pemazmur itu, bahasa asli mazmur, itu artinya gini, di zaman dulu ya, menyanyikan puisi. Jadi sebelum Daud bermazmur, Deborah pernah bermazmur. Deborah hakim-hakim pernah bermazmur. Ya kan? Nah, itu kan kita mazmur belum ada. Bahkan di zaman Daud pun kita mazmur belum ada. Jadi belum artinya ada. Deborah menyanyikan puisi. Yang mereka udah kenal. Nah, tapi di zaman Daud, dia rubah sedikit. Dia nggak nyanyikan puisi, dia menyanyikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan ke dia, dia ngomongin. Itu kayak dia bernubuat seperti Yesaya, cuma pakai lagu. Wow, luar biasa. Nah, panggilan saya seperti itu. Jadi bermazmur, menyampaikan firman Tuhan lewat lagu. Makanya saya percaya ada kuasa dalam pujian. Bukan lagunya sebetulnya. Firman Tuhan yang disampaikannya itu. Waktu kita bilang, kita lagi ada masalah, terus kita bilang, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kita lagi mau perkatakan firman kan? Yes, setuju. Nah itu, kuasanya di situ. Luar biasa. Keren banget kak, thank you banget kak untuk waktunya, untuk kesediaannya kak. Mungkin sebelum aku end live ini, aku rangkum sedikit ya pembicaraan kita dari awal, bahwasanya Tuhan adalah Tuhan yang tahu kapan waktu yang tepat untuk menangkap kita kembali kepada hadiratnya. Di saat mungkin kita merasa dunia mengecewakan kita, kita merasa di sekeliling kita semuanya tidak ada perubahan, tapi di saat yang sama Tuhan dapat membawa kita dan menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang kita lihat di mata belum tentu benar, tetapi hal yang benar adalah ketika kita beriman sungguh-sungguh dan mempunyai keintiman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua yang aku tangkap juga adalah kita harus selalu mau mencoba. Terutama jika kita masih muda, jangan pernah menyerah hanya karena kata omongan orang. Jangan menganggap omongan orang itu sebagai satu hal yang menjatuhkan kita, tetapi anggaplah itu sebagai satu kritik yang dapat membangun kehidupan kita. Bahkan kalau misalnya orang itu ngomongnya jelek tentang kita, mungkin kita bisa bilang, tanya sama orang itu bagaimana cara untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kalau dia memang adalah seorang yang memberi kritik baik, pasti dia akan kasih tahu. Tetapi kalau memang dia nggak bisa kasih tahu, berarti anggap saja itu sebagai angin lalu yang tidak usah kita hiraukan. Dan yang ketiga, yang aku dapat, yang menurut aku cukup penting juga sebagai kita, anak-anak muda, dan mungkin semuanya yang nonton di sini adalah percaya sama kuasa Tuhan. Percaya bahwa damai sejahtera Tuhan itu ada. Ingat, 2000 tahun yang lalu, di bulan yang sama ini, di bulan ke-12, seperti yang firman Tuhan katakan, Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kita damai sejahtera. Karena itu dia disebut sebagai Raja Damai. Satu-satunya Tuhan yang menjanjikan damai sejahtera. Satu-satunya Tuhan yang adalah damai itu sendiri. Orang lain mungkin berkata bahwa dia dapat memberikan damai sejahtera, tapi kalau sama Yesus bedanya,
Dia sendiri itu damai itu sendiri. Jadi kita dapat dia itu kita udah lebih dari cukup dalam segala hal dalam kehidupan kita. So terimalah Amin. Yesus dalam kehidupanmu dan dia akan memberikan engkau sukacita, ketenangan yang melampaui akal pikiranmu, bahkan yang melampaui yang di dunia ini tawarkan. Kak Jonathan, izinkan aku berdoa buat kakak dan untuk setiap orang yang hadir di tempat Asik. ini sebagai Yes. penutup dari pertemuan kita pada malam hari ini. Yes. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Raja Damai Tuhan. Kami Amin. mengagumi keberadaanmu, kami menghormati keberadaanmu ya Bapa. Kalau hari ini kami boleh berkumpul Tuhan di live ini Tuhan, bukan karena suatu rencana, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tapi Engkau yang telah mengumpulkan kami Tuhan, untuk mendengarkan sharing-Mu, untuk dikuatkan Tuhan, dan untuk mendapat menjadi berkat. Tuhan, hamba secara khusus berdoa Tuhan, untuk Kak Jonathan Prawira yang sudah mau meluangkan waktunya Tuhan pada hari ini Bapa. Kau terus pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap pelayanannya, apapun yang dia lakukan Tuhan, Kau berkati Bapa. Biarlah melalui kehidupannya Bapa, terang kasih-Mu Tuhan dapat semakin terpancar Tuhan. Melalui setiap pujian-pujian yang dinaikkan Bapa, yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat dilepaskan, yang memerlukan jawaban doa mendapat jawaban doa Bapa. Kau perlengkapi dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Hamba tahu Tuhan rencanamu indah untuk Kak Jonathan ke depannya Bapa. Dan apapun di dalam kehidupannya Tuhan, setiap pergumulannya Tuhan, Engkau yang tahu dan Engkau yang mencukupkannya dan memperluas teritori Kak Jonathan Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk perlindungan setiap kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu ada serta setiap kami Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan yang terbaik, karena itu yang sangat kami butuhkan hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kehidupan kami dapat memancarkan terang kasih-Mu dan dapat memancarkan damai-Mu di bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banyak. Thank you so much Kak buat waktunya. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Tuhan semua yang udah nonton pada malam hari ini. Sungguh sebuah kehormatan bisa ditonton dan teman-teman semua bisa hadir. Thank you so much buat yang udah hadir. Aku akan kembali lagi minggu depan di jam yang sama dengan bintang tamu yang berbeda setiap minggu di Sunday Live Talk Show ini. So, akhir kata dari aku Daniel, pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, good night. Bye-bye. God bless you all.